Apakah slide saya terlihat, Dr. Dina? Belum Pak Wadir. Belum, nggih? Ya, siap. Tunggu sebentar. Masih nguang-nguang dia. Ya baik, Ya? sudah. Baik, Oke. terima kasih. Izin mungkin dalam waktu 30 menit saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana memahami PPK, Panduan Praktik Klinik ini sebagai bagian dari pelindungan hukum bagi tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Nah, jadi seperti yang sampaikan tadi, ternyata PPK itu yang merupakan bagian dari standar prosedur operasional itu selain menjadi tuntunan kita para dokter, tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan, ternyata PPK itu atau panduan praktik ini juga menjadi sarana, alat, dan tameng ketika kita menghadapi tuntutan mulai dari somasi sampai ke tuntutan hukum, baik itu pidana ataupun perdata maupun tentang disiplin kedokteran. Ya, jadi salah satu tools kita membela diri adalah panduan praktik klinik atau SPO. Teman sejawat semuanya mungkin sudah banyak belajar kita dari berbagai macam kasus. Mungkin saya akan beri satu contoh kasus saja, ya, di mana saya mungkin teman-teman pernah melihat ataupun pernah mendengar case ini ya. Jadi seorang dokter, saya tidak sebutkan ininya kompetensinya ya. Seorang dokter, tapi dia berkompeten untuk melakukan hal ini. Jadi seorang dokter melakukan injeksi pada area T wajah pasien di tempat praktek mandiri. Tentu dalam konteks ini subjeknya adalah si dokter, tempat kejadiannya adalah di vaskes, di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di praktek mandiri. Tetapi hal yang terjadi kemudian adalah pasien langsung mengalami kebutaan. Kasus ini kemudian bergulir ke aparat penegak hukum, mulai dari pelaporan secara pidana ke kepolisian, ya, kemudian di kepolisian sampai dalam tahap penyelidikan, dan ternyata salah satu komponen yang jadi pertanyaan bagi si dokter oleh penyidik adalah ada tidak dilakukannya SPU atau punya tidak standar prosedur operasional tindakan penyuntikan obat tersebut pada pasien. Ternyata pada kasus ini dokter menyebutkan tidak memiliki SPO khusus tentang tindakan injeksi area T di wajah tersebut. Nah, jadi karena penyidik menyebutkan bahwa ini bisa bergulir ke penyidikan dan setelah lengkap, kemudian kasus itu pun bergulir ke pengadilan negeri setempat. Nah, pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah apakah dokter dapat disalahkan karena tindakan tanpa adanya SPO? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab dan nanti akan berujung pada kenapa kita membutuhkan panduan praktik klinik. Nah, teman-teman sejawat semuanya, kasus ini saya ceritakan kembali, ya. Kalau kondisi sebelum tindakan tersebut ataupun kejadian case ini, ternyata si dokter ini sudah memiliki expertise, dia kompeten, secara standar profesi kompeten. Kemudian beliau sudah melaksanakan ratusan tindakan yang sama, serupa dan berhasil. Jadi lebih dari 200 pasien yang dilakukan oleh si dokter ini, tindakan yang dilakukan oleh dokter ini menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, untuk itu, namun sayangnya, sekali lagi, namun sayangnya si dokter belum pernah membuatkan SPO untuk tindakan tersebut. Nah, kalau kita sepakati bahwa tindakan memberikan injeksi kepada pasien, apalagi di daerah-daerah yang dekat dengan kepala ya, itu merupakan satu tindakan medis, salah satu tindakan medis yang berisiko tinggi. Apalagi tindakan tersebut rutin dilakukan pada lebih dari 200 pasien dan itu lebih dari 200 pasien yang disuntikan itu hasilnya bagus. Nah, dalam konteks ini, satu clue-nya adalah tindakan-tindakan yang sering kita lakukan dan tindakan-tindakan yang memiliki resiko medis yang tinggi itu harus dilakukan ataupun dibuatkan standar prosedur operasionalnya. Jadi teman-teman sejawat semuanya, clue yang kedua adalah jangan pernah kita merasa bahwa pengalaman selama ini yang nampaknya baik-baik saja itu akan dapat memberikan layanan yang terbaik untuk kita. Yang memang menjadi permasalahan berikutnya adalah saya menyadari mungkin teman-teman sejawat itu pendidikan spesialisasinya ataupun apa namanya
tamat dari beberapa center pendidikan ya, mungkin gaya dari pemberian layanannya itu mungkin akan berbeda. Namun nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan kenapa gaya yang berbeda-beda di beberapa center pendidikan itu kita harus seragamkan di rumah sakit kita. Nah, apa alasannya nanti kita akan sampaikan pada slide berikutnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara mengenai pelayanan kesehatan, tindakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, Omnibus Law 17 tahun 2023, itu di pasal 274 disebutkan bahwa setiap dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan itu wajib, sekali lagi wajib memberikan penanganan kesehatan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Jadi sekali lagi teman-teman sejawat, yang diatur adalah teman-teman sejawat kita semuanya, para dokter, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan ya, dalam memberikan asuhan kesehatan ataupun pelayanan kesehatan, definisi di Undang-Undang Omnibus Law disebut pelayanan kesehatan ya, apapun itu bentuknya, itu harus berdasarkan 5 hal ini. Wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan 5 hal ini. Yang pertama adalah standar profesi, standar pelayanan, SPO, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Nah, untuk itu salah satu salah satu poin yang penting harus kita tekankan adalah harus berdasarkan standar prosedur operasional. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita nanti tidak memiliki standar prosedur operasional atau panduan praktik klinik di rumah sakit atau di vaskes kita bekerja, maka kita dapat, sekali lagi dapat di pasal 449 ayat 7 di PP 28 2024 disebutkan bahwa kita dapat memberikan pelayanan kesehatan itu jika belum memiliki SPO, maka dapat memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan bukti baru atau jurnal, referensi lain, dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada di vaskes kita. Jangan kemudian sampai terjebak, kadang-kadang kita mencontoh PPK di rumah sakit lain, SPO di center pendidikan kita, tapi di tempat kita alatnya tidak tersedia. Ya, jadi mungkin nanti salah satu bagian dari koreksi review teman-teman KSM untuk mereview semua PPK yang ada di masing-masing KSM. Ya, jadi kembali dilihat agar PPK kita, terutama dalam konteks penegakan diagnosis dan pemberian asuhan terapinya, itu harus sekali lagi melihat sumber daya yang ada di rumah sakit kita. Ini adalah kunci, sekali lagi ini adalah kunci kita ketika nanti kita memberikan asuhan ke pasien, dan juga nanti ketika kita melihat dari sudut pandang aparat penegak hukum ataupun pemeriksa ataupun penyidik PPNS ya, yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu kejadian yang disengketakan oleh pasien ataupun keluarganya. Jadi sekali lagi teman-teman sejawat, kita sangat bagus ya kita punya PPK yang lengkap, tetapi kalau saatnya PPK itu tidak mampu kita tidak mampu laksana di rumah sakit kita, itu juga akan menjadi satu hal yang akan mendorong kita ke jurang ceritanya dalam hal itu ya, kalau misalnya terjadi suatu sengketa yang sampai ke aparat penegak hukum ataupun ke penyidik PNS maupun yang lainnya. Jadi oleh karena itu saya mohon clue yang ketiga teman-teman sejawat semuanya, ketika nanti mereview PPK-nya di KSM masing-masing, tolong kembali lihat terutama dalam hal penegakan diagnosis dan terapi garing tindakan. Ya, jadi PPK itu sebenarnya ada dua, PPK diagnostik ya, dan juga ada PPK tindakan. Itu biasanya kita menegakkan atau dua kriterianya, PPK sesuai dengan ICD-9 dan juga ICD-10. Gitu ya. Misalnya untuk menegakkan katarak, ya itu mungkin PPK yang kita bisa buat adalah bagaimana PPK katarak, PPK appendicitis. Nah, kemudian ada yang namanya di pasal 449 disebutkan juga adalah PPK itu ada dua, SP itu ada dua, panduan praktik klinik, dan yang kedua adalah panduan ataupun prosedur pelaksanaan tindakan. Nah, itu yang kita sebut sebagai PPK berdasarkan ICD-9 atau PPK tindakan. Jadi di PPK tindakan itulah misalnya kita menegakkan diagnosis appendicitis, itu PPK untuk ICD-10-nya. Sedangkan untuk appendiktomi sebaiknya dibuatkan standar yang tersendiri ataupun SPO tersendiri untuk melakukan tindakan appendiktomi tersebut. Oke.
Jadi kalau dalam justifikasi tindakan ternyata memang meskipun SPO itu penting, tetapi SPO bukan satu-satunya alat untuk ataupun satu-satunya tools untuk melakukan pembelaan ketika terjadi suatu sengketa. Nah, di balik itu sesuai dengan outline yang pertama dari materi hari ini ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi teman-teman coba kembali lihat di Undang-Undang Kesehatan. Ini hal yang baru di dalam pengaturan hukum di negara kita, bahwa setiap dari kita tenaga medis, tenaga kesehatan itu berhak ketika menjalankan praktik ya, sekali lagi kata kuncinya juga adalah menjalankan praktik ya. Ketika melakukan ke transaksi terapeutik dengan pasien, itu berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang teman-teman sejawat itu melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, teman-teman berhak untuk mendapatkan pelindungan hukum yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau organisasi profesi atau pihak lain yang pemerintah daerah, kalau dia merupakan pegawai daerah ya, atau pemerintah pusat, ketika teman-teman telah sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Nah, pertanyaannya kemudian adalah adakah hak pelindungan hukum nakes dengan SPO? Saya kira jawabannya ada ya, karena ketika teman-teman seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan seiringan. Jadi di Undang-Undang Kesehatan ini normanya ternyata hak disebutkan terlebih dahulu, kewajibannya disebutkan belakangan ya. Jadi teman-teman sejawat semuanya ada hal yang kurang, ya bukan hal yang kurang, hal yang sama. Jadi ketika kita memberikan asuhan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien kita, wajib berdasarkan dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak melayani pasien dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh pimpinan Paskes? Tentu kalau tidak sampai ke sengketa, ya, kalau tidak sampai ke sengketa, minimal ketika kita memberikan asuhan tentunya tidak seragam antara satu pasien dengan pasien yang lainnya mungkin. Dan yang kedua adalah kita berisiko terjadi asuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien. Meskipun kita tahu setiap pasien itu adalah kebutuhannya mungkin berbeda-beda, kondisi mereka berbeda-beda, dan sekali lagi apa yang kita berikan ke pasien tentunya tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu sebenarnya yang harus kita siapkan adalah bagaimana SPO ini, salah satunya menjadi PPK itu adalah menjadi tuntunan kita di dalam memberikan asuhan kepada pasien-pasien kita. Jadi hukumnya adalah kita wajib memberikan asuhan kepada pasien-pasien kita. Nah, kalau kemudian misalnya saja ya, kalaupun misal seperti kita, mungkin saya mengambil contoh dari apa yang pernah disampaikan oleh guru kita ya di forensik dulu, kalau kita naik kendaraan tanpa SIM, selama tidak ada polisi, tidak ada rahasia, ataupun tidak pernah ada kecelakaan, tentu itu aman-aman saja. Kalau kemudian kita naik motor, naik kendaraan di jalan, kita sudah mengikuti aturan tidak ngebut, standarnya tidak boleh ngebut, menggunakan helm dan seterusnya, tentu tidak akan ada apa-apa. Nah, jadi tapi hal yang berbalik terjadi ketika misalnya kita tidak punya SIM, tapi ada razia. Kita sudah tahu tidak punya SIM, ada orang ataupun ada suatu kejadian yang men-trigger kita sehingga kita mesti ngebut naik mobil, naik kendaraan, lalu terjadi kecelakaan dan mencederai orang. Nah, di situ yang kemudian jadi masalah. Ya. Hal yang serupa mungkin boleh saya analogikan terjadi pada konteks pelayanan kesehatan yang kita berikan. Jadi teman-teman sejawat semuanya, tentu ketika kita sudah memiliki SIM berupa SIP, sudah diketahui oleh pimpinan rumah sakit, direktur sudah menandatangani
SPK dan RKK kewenangannya jelas, tentu itu akan menjadi surat izin melayani pasien. Dan menjadi kewenangan teman-teman dalam melayani pasien. Kemudian kedua, ketika teman-teman sudah memiliki SIM dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien kita sesuai dengan rule-nya, aturannya, atau standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Direktur, tentu itu akan menjadi benteng kita kalau misalnya terjadi suatu masalah di kemudian hari. Nah, kalau kemudian ada tuntutan hukum secara pidana ke aparat penegak hukum, kepolisian dalam hal ini, tentu kepolisian ataupun aparat penegak hukum akan mencari adanya kelalaian. Ya, ada kelalaian yang dapat dibuktikan dengan sikap yang kurang hati-hati, kurang teliti, bahkan dapat dianggap kurang peduli. Jadi di sini yang meskipun dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru di pasal 308 disebutkan bahwa aparat penegak hukum dapat ataupun wajib meminta rekomendasi apakah dapat dilakukan penyelidikan atau tidak terhadap suatu kasus yang dilaporkan oleh pasien ataupun keluarga kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Tetapi sekali lagi teman-teman semuanya, kalaupun kemudian rekomendasinya tidak direkomendasikan dilakukan penyelidikan oleh majelis disiplin profesi namanya, itu pun lolos di pidana, kita mungkin saja disebut bisa bermasalah di keperdataan, di hukum perdata. Jadi dibawa ke pengadilan negeri, dihukum secara perdata, berarti diminta ganti rugi. Tidak dihukum pidana, tapi diminta ganti rugi. Nah, tentu dalam pembuktian ganti rugi ini, kita sebagai orang yang dituntut, tergugat juga wajib memberikan bukti-bukti bahwa kita sudah melakukan pelayanan kesehatan yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum itu kemudian secara keperdataan dapat dibuktikan apakah kita sudah melakukan prosedur atau tidak. Jadi sekali lagi untungnya kita di pelayanan kesehatan adalah kita memberikan sesuatu itu tidak berdasarkan hasil, ya, tapi berdasarkan proses, dan tentu proses itu harus dibuktikan dengan apakah kita sudah melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan SPU atau tidak. Gitu. Sekali lagi, apakah sudah melakukan SPU atau tidak. Teman-teman kita yang di pengadilan ya, misalnya di pengadilan negeri, para hakim itu mungkin tidak akan bisa menjelaskan secara memahami hal-hal yang sifatnya teknis medis, pasti mereka minta saksi ahli. Nah, sekarang kan saksi ahli bisa dihadirkan oleh penggugat dan juga dihadirkan oleh tergugat. Jadi intinya di situ kita mungkin akan bertempur. Apa yang kita tempurkan di sana adalah ini sesuai SPU apa tidak, sesuai PNPK atau tidak, dan seterusnya. Jadi itu yang akan kita buktikan. Oleh karena itu, meskipun dalam konteks perdata, siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh dia membuktikan, tetapi kita selaku yang tergugat pun wajib menyiapkan bukti-bukti agar perbuatan kita itu tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi intinya teman-teman di perdata itu kita kayaknya ke depan, kalaupun ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa medik, kebanyakan akan berakhir seperti di Amerika, ya, ke ganti rugi bukan ke kepolisian. Nah, teman-teman semuanya, mengapa saya harus memberikan hal ini? Saya ingin menyampaikan ke teman-teman semuanya, ya, sekali lagi, SPO itu adalah dasar kita di dalam membangun argumentasi secara medis dan hukum. Kalau terjadi sesuatu yang berkaitan dengan sanksi pidana ataupun tuntutan pidana maupun perdata. Jadi SPO itu harus benar-benar kita buat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi kita di Rumah Sakit Bali Mandara. Ya, jangan kemudian kita teman-teman ada yang mungkin di center RSCM ya, yang begitu lengkapnya semua ada. Kita contek, benar-benar contek, kita buat ke kita. Lalu di dalam prosedur itu kita tidak review, lalu kita sepenuhnya lakukan itu sesuai dengan standar yang ada di RCM misalnya, kita adopsi begitu saja tanpa kita review. Nah, kalau terjadi sesuatu, itu pasti akan dilihat, loh ini kok tidak dilakukan, nah ini prosedur ini kok tidak dikerjakan, dan seterusnya. Nah, mungkin di pidana mungkin bisa lepas, tapi kalau di perdata nggak bisa lepas, karena pasti akan dilihat di checklist, ini kenapa tidak dikerjakan, ini kenapa ditetapkan oleh direktur, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu teman-teman sejawat dalam melakukan review nanti, saya mohonkan dilihat kembali masing-masing PPK yang sudah dibuat ya, agar disesuaikan dengan kondisi di rumah sakit kita.
Ya, jadi sekali lagi SPO itu adalah mungkin jadi pintu masuk ke persoalan hukum kalau kita lalai ataupun tidak melakukan kewajiban kita sesuai dengan pasal 274 eh, eh, 274 huruf A yang tadi saya sebutkan, tetapi juga bisa menjadi sarana pembelaan atau pintu keluar dari masalah kalau kita benar-benar bisa memahami dengan baik, melaksanakan dengan baik pasal 273 ayat 1 huruf A tadi. Nah, ini jadi pentingnya ya saya ingin sampaikan sampai slide nomor ini adalah teman-teman wajib memahami kenapa kita harus membuat SPO dengan sebaik-baiknya. Nah, kita beranjak ke yang kedua. Saya tidak bosan mengingatkan ini ya teman-teman semuanya bahwa setiap tindakan yang teman-teman kerjakan sesederhana apapun ketika dia berisiko tinggi dan rutin dikerjakan, siapkan diri dengan SPO ya, karena satu SPO itu merupakan salah satu pembelaan kita kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan di kemudian hari. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita melihat gambar sebelumnya, sebenarnya SPO itu merupakan instrumen pelindungan hukum buat teman-teman semuanya. Ya, tentu dalam proses penyusunan SPO itu, ya sekali lagi standar profesi itu disusun oleh organisasi profesi. Mungkin kita tidak perlu berdiskusi mengenai perbedaan argumentasi kolegium ya, dalam hal ini kolegium yang sebelumnya ada di organisasi profesi sekarang sudah ditarik ke Kementerian Kesehatan, jadi kita tidak usah berdiskusi tentang hal itu. Tapi intinya standar profesi itu disusun oleh kolegium ya. Kemudian pemerintah berkewajiban menetapkan standar pelayanan kesehatan. Jadi yang standar pelayanan kesehatan adalah berupa pedoman nasional pelayanan kedokteran. Dan saya yakin teman-teman sejawat semuanya di masing-masing perhimpunan, masing-masing kolegium, maaf, itu sudah memiliki PNPK. Sebelum kisruh Undang-Undang Kesehatan, saya yakin teman-teman sudah pernah membaca PNPK di masing-masing perhimpunan, bukan? Jadi bedah ada PNPK-nya, psikiatri juga ada PNPK yang sudah pernah saya baca ya. Jadi di intinya standar pelayanan itu adalah disusun oleh perhimpunan dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tugas kita di rumah sakit adalah direktur menetapkan SPO, menetapkan standar prosedur operasional. Ya, sekali lagi SPO ditetapkan di rumah sakit. Kalau standar profesi, ya, standar profesi ditetapkan oleh organisasi profesi, standar pelayanan disusun oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini mewakili pemerintah, sedangkan SPO ditetapkan oleh direktur yang disusun oleh teman-teman dari masing-masing KSM untuk apa namanya, untuk PPK mediknya. Nah, dalam tahapan penyusunan tersebut, saya mohon lagi sekali, clue yang keempat adalah kembali lihat review, tolong direview kembali setiap bahasa hukum yang memiliki potensi teman-teman ya, artinya mungkin secara hukum tidak teman-teman tidak perlu memahami tidak perlu menjadikan satu acuan yang sangat penting ya. Tapi sekiranya kata per kata dalam kalimat setiap prosedur yang teman-teman buat itu jangan sampai menjebak kita. Jangan terlalu rigid juga gitu. Ya, harus dibuat ventilasi penjalan keluarnya. Sediakan selalu ventilasi di setiap prosedur yang sekiranya itu memiliki berdasarkan jurnal pengalaman teman-teman itu selalu memiliki risiko komplikasi yang tinggi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman ketika menyusun SPO dalam hal ini PPK itu kembali lihat konteks sumber daya manusia yang kita miliki, ya, termasuk juga kompetensi dan kewenangannya, dan apa yang kita miliki di RSBM. Ya, jadi jangan membuat prosedur tindakan yang terlalu tinggi, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, tapi sesuaikan dengan kondisi di rumah sakit kita. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan tadi bahwa di organisasi profesi itu tugasnya adalah menyusun standar profesi. Ya, jadi sekali lagi standar profesi disusun oleh organisasi profesi. Sedangkan standar pelayanan ditetapkan oleh pemerintah, dibuat oleh pemerintah. Ya, PNPK itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, oleh karena itu hal ini perlu juga teman-teman ketahui ya, sekali lagi kita di rumah sakit
wajib menyusun SPO. Nah, jadi SPO itu ditetapkan oleh pimpinan Faskes, dalam hal ini oleh Bapak Direktur nanti. Jadi seyogianya sejak awal ketika kita menyusun SPO, setidaknya kita harus memperhatikan seperti tadi saya sampaikan bahasanya, konteksnya sesuai dengan sumber daya manusia yang kita miliki, sesuai dengan sarana prasarana yang kita miliki. Dan selalu siapkan ventilasi ketika kita mengetahui bahwa prosedur itu memiliki risiko yang tinggi. Ya, tugas teman-teman adalah nanti mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan kami di direksi dan jajaran untuk bagaimana kemudian teman-teman selaku dalam tata kelola medis kita, dalam tata kelola klinis kita itu disebutkan bahwa teman-teman yang menyusun ditetapkan oleh direktur, tapi kita berkolaborasi di dalam melakukan monitoring, evaluasi penerapan SPO itu, khususnya ketika terjadi sengketa. Dan saya berharap teman-teman semuanya yang mungkin pernah teman-teman di sini memiliki pengalaman ada sengketa, gitu ya, antara dokter dan pimpinannya itu saling tindak tulut kalau orang Bali bilang, tidak satu kayak air sama minyak gitu ya. Jadi ketika terjadi suatu gugatan oleh pasien ataupun keluarganya, tidak jarang kepada dokter khususnya ya, itu tidak jarang dilepas gitu ya. Beberapa pengalaman yang pernah saya ikuti itu dilepas oleh vaskesnya. Nah untuk itu melalui kesempatan ini saya mungkin selama saya di sini ya, jadi kita coba untuk menjadikan kita satu barisan ketika terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Mudah-mudahan tidak pernah ya. Jadi sengketa itu mungkin akan pernah kita alami seperti yang pernah kita alami barusan nyampe di rumah sakit juga dulu sampai ke ombudsman ya. Kalau tidak salah itu kasus di Bedah ya. Tadi ya mungkin ingat ya tadi ya. Jadi itu kasus yang sudah lama lalu sampai di ombudsman selesai oleh karena kita bilang kami rumah sakit pemerintah kami tidak memiliki anggaran untuk memberikan ganti rugi. Ternyata selesai sampai di situ tidak ada lagi tuntutan. Mudah-mudahan sampai sekarang tidak pernah lagi kolega kita itu dituntut secara perdata ataupun pidana oleh si pasien. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu lagi. Nah, teman-teman semuanya, di dalam penyusunan panduan praktik klinik di rumah sakit, kita harus mengacu kepada undang-undang yang baru ya dan turunannya. Tentu dalam konteks ini saya menekankan kembali lagi bahwa di dalam PP 28 2024 tentang Omnibus Law Pelayanan Kesehatan yang merupakan turunan dari Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan, bahwa yang dimaksud SPO itu di rumah sakit, di klinik, puskesmas, itu harus memuat dua, panduan praktik klinis dan, sekali lagi dan ya, normanya adalah dan, berarti teman-teman kita semua harus membuat SPO untuk panduan praktik klinik dan prosedur pemeriksaan atau tindakan. Jadi dalam satu PPK itu kita masih menunggu peraturan teknis dari Kementerian Kesehatan ya, tapi kalau mengacu kepada Permenkes 1438 itu PPK itu bisa dibuat dua untuk satu hal yang satu diagnosis yang sama. Satu untuk menegakkan diagnosisnya, yang kedua adalah untuk prosedur tindakan jika dibutuhkan. Ya misalnya kalau ada efusi pleura, jadi misalnya efusi pleura tentu ada SPO, ada PPK tentang efusi pleura, mulai dari penegakan diagnosis dan rencana tindakannya apa. Tapi untuk fungsi pleuranya itu dibuatkan PPK tersendiri ataupun prosedur tindakan tersendiri. Yang kedua, hal yang paling penting juga di pasal 499 di PP 28 di ayat 2 disebutkan bahwa, di ayat ketiga disebutkan bahwa SPO itu yang berupa, yang memuat PPK dan prosedur tindakan atau pemeriksaan itu ditetapkan oleh pimpinan Faskes, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kita menyusun PPK, teman-teman kembali melihat lagi dalam review, clue yang kelima adalah, teman-teman tugasnya berikutnya adalah mereview PPK-nya, dibuat itu berdasarkan bukti terbaru. Ya, berdasarkan bukti terbaru. Dengan pendekatan penyakit dan pelayanan yang diberikan multiprofesi atau lintas profesi. Meskipun teman-teman di masing-masing KSM memiliki kewajiban menyusun PPK, tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan bahwa pelayanan yang PPK tersebut harus juga memuat, bukan memuat sih, artinya harus mencantumkan ataupun harus
istilahnya memikirkan bagaimana teman-teman nakes lainnya itu terlibat dalam pelayanan tersebut. Misalnya, tentu dalam pemberian pelayanan kedokteran kita tentu tidak lepas dari peran dari nakes lainnya tentunya. Memasang infus dan seterusnya itu kan ada prosedur tersendiri nanti. Tapi teman-teman kan melihatnya pemberian infus NaCl dan seterusnya itu kan hanya berupa itu. Sedangkan teman-teman harus juga memperhatikan bagaimana kemudian tindakan itu yang teman-teman delegasikan kepada teman-teman perawat di ruangan. Nah, kemudian berikutnya, panduan praktik klinis yang sudah kita buat itu dapat, jadi sekali lagi dapat ya, tidak wajib. Jadi sekali lagi PPK itu tidak wajib dilengkapi dengan clinical pathway, algoritma atau prosedur, tetapi dapat dilengkapi. Nah, permasalahannya kemudian adalah, misalnya untuk clinical pathway, tidak sedikit ataupun saat ini standar akreditasi rumah sakit itu mewajibkan kita untuk menyusun ada indikator nasional mutu yang berkaitan dengan clinical pathway. Jadi itu yang memaksa kita harus membuat clinical pathway. Kedua, ketika kita berbicara dengan BPJS Kesehatan, ya selaku pembayar dari pasien-pasien mereka yang datang ke kita, mana clinical pathway-nya? Gitu pertanyaannya. Jadi kita harus buatkan clinical pathway-nya. Yang berikutnya adalah yang namanya algoritma. Algoritma itu artinya adalah ketika misalnya teman-teman panduan praktik klinik shock anafilaktik itu buat. Tapi kalau teman-teman membaca PPK, kalau terjadi hal tersebut mungkin kepanikan akan terjadi sehingga mungkin tidak bisa melakukan prosedur yang ada di PPK itu dengan tepat. Oleh karena itu dapat dibuatkan algoritma yang dipasang di tempat-tempat yang kemudian memiliki risiko terjadinya shock anafilaktik misalnya. Jadi suatu tindakan-tindakan yang istilahnya tindakan-tindakan yang membutuhkan melihat cepat itu dibuatkan algoritmanya. Kemudian juga dapat dilengkapi dengan prosedur. Prosedur itu bermakna bahwa prosedur tindakan, prosedur pemeriksaan itu bisa dilengkapi dengan hal itu. Nah, kemudian berikutnya, tadi kita bicara PPK. Sekali lagi PPK SPI itu ada dua, PPK dan prosedur pemeriksaan atau tindakan. Yang tadi saya jelaskan tentang PPK, sedangkan untuk yang poin kedua dari SPI itu adalah prosedur pemeriksaan atau tindakan itu dibuat berdasarkan bukti terbaru dengan pendekatan jenis pemeriksaan atau tindakan yang akan diberikan. Jadi teman-teman sejawat semuanya, kalau suatu diagnosis membutuhkan tindakan pemeriksaan maupun prosedur pemeriksaan maupun tindakan yang akan diberikan, tolong dilengkapi dengan prosedurnya, dilengkapi dengan urutannya, dilengkapi dengan algoritmanya. Maksudnya algoritma itu urutannya seperti apa. Ya, jadi urutan itu penting diketahui agar nanti ketika kita menyusun prosedur tindakan dan pemeriksaan itu dapat dibuat dengan mudah. Nah, kalau kembali lagi saya mengacu ke PMK karena di salah satu norma di Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa seluruh undang-undang itu dicabut, ya, undang-undang praktik kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan dan seluruhnya itu dicabut. Dan ketentuan teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan itu dapat diberlakukan, artinya dapat dipakai acuan. Nah, selama kita masih menunggu Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan teknis, kita boleh belajar dari Permenkes 1438 2010 tentang standar pelayanan kedokteran. Ya, jadi di situ disebutkan lebih detail apa itu SPO. SPO adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama. Jadi sekali lagi ada clue yang tidak diatur di Undang-Undang Kesehatan adalah konsensus bersama. Jadi konsensus bersama itu adalah antara teman-teman di masing-masing KSM, ya, kalau dia berupa PPK medik ya, PPK, dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. SPO itu disusun dalam bentuk PPK, ya, PPK yang dapat dilengkapi dengan alur klinis atau clinical pathway, algoritma, protokol, prosedur atau standing order. Jadi di sini tidak lagi ada istilahnya standing order, teman-teman. Jadi di Undang-Undang Kesehatan yang baru dan turunannya tidak lagi diatur tentang standing order. Tetapi SPO itu dipisahkan menjadi dua, itu PPK dan prosedur pemeriksaan atau tindakan.
Nah, kalau SPO menurut PMK 1438 2010 di PPK yang kita buat itu harus memuat minimal ya, sekali lagi minimal ada 10 poin ini. Coba teman-teman kembali, nanti clue yang ke-6 adalah melihat kembali, mereview ya, sekurang-kurangnya ada 10 poin ini. Apa itu pengertian, bagaimana kemudian anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, kriteria diagnosisnya apa, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi itu wajib dibuat. Nah, teman-teman semuanya seperti tadi saya sebutkan di awal, komunikasi terapeutik yang kita berikan tuh benar-benar harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, teman-teman, edukasi itu di setiap, jadi dasarnya gini, kenapa poin edukasi itu dibuat? Di standar akreditasi juga dimuat tentang bagaimana hak pasien diberikan informasi. Bagaimana komunikasi dan edukasi di Pokja, di standar KE ya, itu juga harus diberikan edukasi. Jadi teman-teman ketika membuat PPK ini dengan baik ya, tentu poin-poin edukasi itulah yang kemudian dijadikan dasar memberikan edukasi ke pasien. Ini juga akan bisa digunakan oleh mungkin teman-teman spesialis mendelegasikannya kepada dokter. Nanti kalau kita sudah punya dokter residen misalnya atau dokter koas gitu ya, jadi ataukah kepada perawat jaga misalnya. Jadi edukasinya jangan lebih atau jangan kurang dari apa yang ada di dalam PPK tersebut ya, minimal disesuaikan juga dengan kebutuhan kesehatan pasien. Prognosis juga perlu disampaikan, apakah dia bonan, malam, dan seterusnya, itu mungkin teman-teman yang paham, dan kepustakaannya wajib dicantumkan. Nah, di PMK 1438 disebutkan bahwa SPO itu disusun oleh staf medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikoordinasi oleh komite medik. Jadi ini masih yang Permenkes yang lama. Ya, selama dia tidak bertentangan dengan undang-undang kesehatan yang baru, tentu ini juga menjadi menjadi dasar kita untuk dapat melibatkan teman-teman KSM dan komite medik. Meskipun di PMK 755 tidak disebutkan tugas komite medik untuk menyusun PPK, tetapi mungkin dalam hal ini adalah lebih mengkoordinasikan. Tapi tidak apa-apa, kami juga sudah berkonsultasi dengan teman komite medik. Kami coba Dr. Dina berkenan untuk menjadi ketua tim ya. Jadi tolong nanti dibantu sepenuhnya Dr. Dina untuk dikoordinasikan agar PPK kita dibuat reviewnya dan dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan kondisi rumah sakit kita. Nah, sekali lagi teman-teman, dalam penyusunan ini tentu saya lebih mengedepankan sebenarnya bahasa-bahasa medis sebenarnya. Tapi tidak salah kalau saya sampaikan juga bahwa dalam teman-teman membahasakan SPO itu sebaiknya juga memperhatikan jangan sampai menjadi celah kita, menjadi pintu masuk ya, menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk men-show kita, artinya menyidik dan menyelidik kita. Jadi tentu yang harus teman-teman perhatikan dalam membahasakan prosedur ya, sekali lagi dalam membahasakan prosedur, urutan-urutannya harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan kriteria diagnosisnya. Jadi tentu teman-teman harus mereview kembali semua kriteria diagnosis yang ada dalam PPK yang sudah ada ataupun yang belum ada, sehingga nanti ketika kita menetapkan sebuah diagnosis itu dapat menjadi dasar, PPK menjadi dasar untuk kriteria diagnosis tersebut. Tentu ya konteks yang saya maksud adalah penyusunan ini harus disesuaikan juga dengan sumber daya manusia yang kita miliki dan sumber daya yang dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, SPO atau PPK itu tailor made teman-teman ya. Jadi tailor made itu kita boleh, sekali lagi kita boleh bahasanya di luar itu seperti ini. Tapi ketika kita tidak punya fasilitasnya, ketika tidak punya kita sumber daya manusianya, ya jangan gitu. Sekali lagi kita membahasakan secara teknis medisnya, saya percayakan ke teman-teman. Ya, tapi sekali lagi juga teman-teman harus wajib memperhatikan bahwa disitulah juga pintu masuk, kalau tadinya pintu masuk bagi APH ketika terjadi suatu hal-hal yang diduga terjadi kelalaian ataupun perbuatan melanggar hukum. Jadi sekali lagi tailor made ya teman-teman, kuncinya adalah tailor made. Dan ini mungkin bahasa yang mendrafting PPK ya. Jadi jangan rigid, jangan bahasanya paten gitu. Maksudnya gini loh,
uh, apa ya, Rigito artinya jangan di ini, buatkan ventilasi kalau seandainya kemudian kita mengetahui salah satu prosedur dalam tindakan itu ini yang paling berisiko tinggi. Misalnya kayak dokter Adikes, misalnya apa yang paling tinggi risikonya kalau misalnya tindakan apa ya, tindakan di bedah onko ya, yang paling tinggi risikonya itu hati-hati membahasakan memotong ini. Misalnya memotong ini, kalau terjadi sesuatu, nah misalnya kalau terjadi ini apa yang dikerjakan itu harus di, namanya juga komplikasi ya, tentu komplikasi tidak bisa kita hindari, itu mungkin di luar kendali kita, tetapi minimal kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan ketika terjadi komplikasi. Jadi dalam konteks ini saya ingin menyampaikan teman-teman, kita wajib membuatkan algoritma, artinya membuat urutan-urutannya dengan tepat, tapi jangan kemudian terlalu rigid dalam membuat kata-kata ataupun kalimatnya. Nah, tugas kita saat ini adalah melakukan review, ya, dan jika diperlukan melakukan revisi SPO itu secara berkala. Nah, coba teman-teman lihat, kalau tidak salah SPO ini terakhir di tahun 2022. Saya kan 3 tahun ini sudah banyak ilmu yang berubah, sudah banyak teknis medis yang berubah, dan tolong nanti teman-teman tugasnya selain nanti melayani pasien, tolong kembali lihat review PPK yang sudah ada, dan tolong juga dibuat PPK ataupun SPO yang sekiranya belum ada dan teman-teman rutin kerjakan. Oke. Nah, yang mungkin terakhir, saya tidak apa namanya, kita nanti malam pertemuan berikutnya kita mungkin tidak hanya membahas SPO ya teman-teman semuanya, kita juga mungkin nanti giliran ya, saya punya kolega MHKes juga, Dr. Iswahyudi, Dr. Andre, teman-teman kita juga sudah banyak yang MHKes ya. Coba nanti kita diskusi tentang apa sih sebenarnya kebutuhan kesehatan pasien, karena ternyata itu juga menjadi pintu keluar kita ketika terjadi suatu sengketa gitu. Seperti misalnya kejadian di rumah sakit daerah tetangga kita, itu adalah misalnya waktu itu belum ada undang-undang kesehatan, pasien diduga tidak ditangani oleh rumah sakit, dalam hal ini dokter di rumah sakit. Ya, jadi di situ pada saat itu mungkin sebenarnya kalau kita bicara lah kebutuhan kesehatan pasien itu belum dapat kita tegakkan. Jadi kegawat daruratan itu kriterianya apa? Belum kita tegakkan, pasien sudah dibawa ke rumah sakit lain, dibawa ke dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya pintu keluar. Kebutuhan kesehatan pasien ini belum kita tegakkan, jadi di situ sebenarnya pintu keluar kalau terjadi suatu sengketa. Dan teman-teman semuanya, konteks dalam di pelayanan kesehatan kita, kebutuhan kesehatan pasien itu hanya kita yang tahu, teman-teman dokter yang tahu. Dan itu hanya bisa diuji nanti, batu ujinya adalah siapa? SPO kita, PNPK yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, dan saksi ahli kalau saya sampai di sidang. Jadi kebutuhan kesehatan pasien itu yang saya bilang kriteria diagnosis tadi. Ya. Kapan nih orang disebut shock? Itu kriteria diagnosisnya di situ. Nah, ketika teman-teman sudah menyebutkan shock, apa terapinya? Ditetapkan kemudian. Jadi sekali lagi, pintu keluar kita yang paling saat ini bisa kita masih kendalikan dalam tentang kita adalah kebutuhan kesehatan pasien yang teman-teman sendiri yang tahu. Nah, itu yang harus kita buktikan, dan tentu itu pasti akan dilihat dari kriteria diagnosis yang sudah ada di dalam panduan praktik klinik yang kita susun. Oke, mungkin demikian Dokter Dina, teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan mungkin di penghujung. SPO dalam konteks ini adalah panduan praktik klinik, dan prosedur pemeriksaan atau tindakan itu merupakan instrumen pelindungan hukum bagi kita semuanya, bukan hanya bagi dokter, bukan hanya bagi perawat, bukan hanya bagi bidan dan tenaga lainnya, kesehatan lainnya, tapi juga untuk manajemen rumah sakit. Dan proses penyusunan SPO dalam hal ini PPK itu sangat perlu melibatkan teman-teman semuanya di ASN khususnya untuk SPO ya. Dan melalui kesempatan ini saya ingin kembali menjalin, mempertebal lagi komunikasi kita dengan baik, koordinasi kita yang baik, sehingga apa yang nanti teman-teman review dalam PPK ini dapat menghasilkan suatu tools untuk memberikan asuhan yang seragam dan dapat menjadi alat bantu kita ketika terjadi sesuatu di kemudian hari. Oke, dan saya pesankan 6 clue tadi ya, yang tadi saya sampaikan, mohon menjadi satu acuan dalam review PPK ini, sehingga nanti teman-teman dapat mereview dan merevisi jika dibutuhkan, dan membuat SPO dalam hal ini PPK yang baru jika belum ada. Apalagi tindakan-tindakan ataupun diagnosis itu sering kita temui di lapangan,
sering kita temui di lapangan dan itu menjadi tindakan medis yang juga berisiko tinggi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Dr. Dina, Dr. Dewi. Mudah-mudahan masuk ya dalam waktu 1 jam, ternyata saya lebih dari 30 menit tadi. 1 jam saya menyampaikan bukan arahan, bukan materi, tapi sharing saja buat teman-teman semuanya. Mohon diskusinya kalau dibutuhkan. Dan pesan saya untuk teman-teman sejawat semuanya, para KSM, mungkin nanti bisa dibantu Dr. Dina, Dr. Dewi, Pak Kabit Pelayanan Medik, Dr. Eka, untuk dibuatkan timelinenya ya. Jadi kita sebenarnya berkejaran dengan waktu sebenarnya, bukan untuk akreditasi saja, tapi bagaimana kita memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang kita berikan di rumah sakit itu sesuai, karena kita memiliki kewajiban ya di dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Oke, demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dengan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak menggurui, tapi kita sebatas sharing saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Wadir Pelayanan atas arahan paparannya siang ini yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua dalam melayani pasien. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman